Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita perbanyak puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di Jumat siang hari ini kita bisa kembali bermajlis, bisa kembali bermuajahah, bisa kembali mengikuti ibadah Jumat dalam kondisi sehat walafiat. Salam dan salawat marilah tetap kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis Jumat Mubarakah ini senantiasa termasuk ke dalam hamba-Nya, termasuk ke dalam umatnya yang telah mendapatkan naungan, yaitu syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita memasuki bulan Agustus di mana diri kita identik dengan perayaan-perayaan yang berbau nasionalistik yang mengunggulkan bangsa kita atas perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, dan lain sebagainya. Namun hakikat atau hikmah yang biasanya digembar-gemborkan di bulan Agustus, di bulan ke-8 kalender miladiah ini atau kalender Masehi ini, di negeri kita yang setiap tahun selalu berganti judul atau tagline, Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera, ataupun apapun itu judulnya, yang setiap tahun selalu disodorkan untuk membuka semangat kita sebagai anak bangsa agar meraih atau sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau apa yang dikampanyekan oleh mungkin kita sebut sebagai pemerintah. Akan tetapi semangat Agustus, semangat nasionalisme, semangat nasionalistik di negeri kita biasanya justru berbanding terbalik. Apa yang dikatakan hari ini, apa yang dikatakan saat ini belum tentu 5 menit kemudian sesuai dengan realita. Kita bisa ketahui cuma yang dalam Allah, di bulan kemerdekaan ini, di bulan perjuangan ini, justru banyak sekali gonjang-ganjing, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menunjukkan semangat kita untuk menjadikan bangsa Indonesia atau negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim yang mendoakan agar negeri Mekah menjadi negeri yang diberkahi, menjadi negeri yang di dalamnya penuh dengan keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tinggal dan hidup di dalamnya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, negeri yang diberkahi, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang penuh barokah, yang Allah memberikan pengampunan atau memberikan maghfirah di dalamnya. Apakah betul-betul telah terwujud di negeri kita, di Indonesia ini yang telah mencapai usia 80 tahun? Sebagaimana diungkapkan dalam lirik syairnya dari penyanyi Gus Plus, tongkat dan kayu semua jadi tanaman. Apakah betul negeri yang diberkahi itu merupakan negeri Indonesia yang saat ini kita rayakan kemerdekaannya belum lama ini? Apakah Indonesia yang dikenal sebagai negeri Gemah Ripah Loh Jinawi, apakah betul negeri kita lah yang termasuk ke dalam negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Tentu bukan tugas jamaah sekalian untuk menjawabnya di majelis Jumat yang singkat ini, dan khatib juga tidak akan memperdebatkan apakah betul negeri kita ini sudah termasuk ke dalam doanya Allah, apakah negeri kita ini betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan gambaran apakah negeri kita ini sudah benar-benar menjadi negeri yang diberkahi, negeri yang Allah berikan ampunan di dalamnya, apakah praktek antara realita yang terjadi di masyarakat di negeri yang diberkahi dengan negeri kita sudah
berbanding lurus atau justru kontradiksi atau justru saling bertolak belakang. Terlebih kita saksikan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah di negeri kita di bulan kemerdekaan ini, di bulan Agustus ini yang harusnya banyak kita ambil hikmah dari heroisme, dari semangat, dari spirit perjuangan, spirit patriotisme para pahlawan bangsa untuk melawan penjajah. Apakah sudah dicontohkan oleh, katakanlah sebut mungkin pemimpin kita, oleh para wakil-wakil kita di parlemen? Karena buktinya jamaah Jumat Allah, kalau betul negeri ini menjadi negeri yang penuh berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tentu tidak ada masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Tentu tidak ada juga pejabat yang menari-nari di atas penderitaan rakyatnya. Tentu juga tidak ada masyarakat yang mati kelaparan seperti tikus mati di lumbung padi, bahwasanya kanan kirinya orang makan berlebih, ternyata ada saudara kita yang justru mati kelaparan. Apalagi yang belum lama viral ini, jamaah Jumat yang Allah, ada adik kita yang mati ternyata kondisi tubuhnya mengenaskan, banyak cacing pita hidup di dalam tubuhnya. Padahal di negeri kita sedang digembur-gemburkan makan bergizi gratis, namun pada prakteknya ternyata ada juga saudara-saudara kita yang mati seolah-olah seperti tikus mati di lumbung padi, alias mati di tempat di mana makanan itu melimpah ruah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk memberikan gambaran nyata, memberikan visualisasi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan, negeri yang di dalamnya Allah memberikan ampunan kepada setiap hambanya. Kita bisa melihat atau membuka kembali buku-buku tafsir atau kitab-kitab tafsir yang menguraikan, salah satunya di dalam mushaf atau di dalam Al-Quran, Allah bersumpah, Allah menjadikan satu tempat, menjadikan satu negeri, yang dengan negeri ini Allah kemudian menjadikan sebagai media sumpah, jadikan sebagai qasam atau media sumpahnya Allah. Para ulama tafsir atau para mufassir bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwasanya negeri yang diberkahi oleh Allah, negeri yang di dalamnya terdapat ampunan dari Allah, adalah negeri Mekah, atau kita kenal saat ini sebagai Mekah Al-Mukarramah. Di dalam surat Al-Balad ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. La di sini atau huruf lam di sini tidak diartikan sebagai la atau tidak sebagai huruf pengingkaran ya, atau la nahi, tapi la di sini adalah artinya sebagai penguat atau taukid bahwa negeri ini bihadzal balad merupakan negeri yang istimewa yang Allah jadikan sebagai media sumpah. Allah bersumpah dengan masa wal ashr, kemudian Allah bersumpah juga dengan media waktu wal fajr wad duha dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga di dalam mushaf atau di dalam Al-Quran, Allah bersumpah menggunakan media tempat atau negeri yang para ulama mufassir atau para ahli tafsir bersepakat bahwasanya negeri itu adalah negeri Mekah Al-Mukarramah. Mengapa Mekah menjadi media sumpahnya Allah, menjadi negeri yang istimewa, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Setidaknya dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, khatib akan menyampaikan 3 poin mengapa negeri Mekah dijadikan oleh Allah sebagai media sumpahnya dan menjadikan negeri Mekah menjadi negeri yang penuh dengan barokah atau penuh dengan keberkahan. Yang poin pertama adalah negeri Mekah adalah, atau saat ini kita sebut sebagai kota Mekah, merupakan tempat atau negeri yang menjadi media sumpahnya Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, Abul Anbiya,
Imamul Hunafa, pemimpinnya para ahli tauhid. Nabi Ibrahim berdoa di dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 37 menggunakan tiga doa. Yang pertama di surat Ibrahim ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, menjadi negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala." Di sumpahnya yang pertama, di doa Nabi Ibrahim yang pertama ini, Nabi Ibrahim berdoa bahwasanya memohon kepada Allah agar menjadikan Makkah ini menjadi negeri yang aman dan mendoakan agar anak cucunya atau keturunannya tidak ada yang menjadi penyembah berhala. Kemudian di ayat atau doa yang kedua yaitu di surat Ibrahim ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Di doa yang kedua ini, Nabi Ibrahim, jamaah-jamaah yang berbahagia, mendoakan barang siapa dari anak keturunannya, ya, dari manusia yang hidup di dunia, kemudian ada yang tersesat gara-gara berhala itu, Nabi Ibrahim tidak menyalahkan. Nabi Ibrahim tidak kemudian istilahnya menghakimi mereka yang menjadi penyembah berhala, justru mendoakan agar keturunannya yang menjadi penyembah berhala itu mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang ke-37 surat Ibrahim ayat 37, Nabi Ibrahim menutup dengan doa yang terakhir, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas. Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim menempatkan Hajar beserta putra kecilnya yaitu Ismail berada di lembah yang dulu disebut sebagai lembah Bakah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, tidak ada tanaman, dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb, yang demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Jadi doa yang pertama ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail kecil dan istrinya, berpesan kepada keduanya atau berharap juga kepada keduanya untuk sekalipun sedang diuji, sedang ditimpa musibah, jangan sekali-kali melupakan atau barangkali jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat. Istilahnya semacam itu, jangan sampai kalian meninggalkan sholat sekalipun dalam kondisi yang mungkin sedang ada musibah, mungkin sedang keadaan yang darurat, tetap laksanakan sholat sekalipun kondisi itu tidak sedang baik-baik saja. Tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jamaah yang dengan Allah, di doa yang terakhir ini Nabi Ibrahim berpesan bahwasanya kepada kita juga agar tetap mengutamakan sholat yang pertama. Tetap misalnya kita meninggalkan anak-anak kita untuk merantau, sekalipun kita khawatir dengan kondisi anak kita apakah sudah makan atau sudah beraktivitas, tetap yang pertama adalah tanyakanlah apakah dia sudah sholat atau belum. Setelah itu barulah tanya kepada anak-anak Anda bahwasanya apakah sudah makan atau sudah misalnya sudah ujian, sudah melakukan aktivitas apa, silahkan, monggo. Tapi pesan dari bapak kita, bapaknya para nabi, yang pertama adalah jangan sampai anak-anak kita atau turunan kita meninggalkan sholat. Semoga kemudian yang di doa yang ketiga, negeri Mekah menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan, sehingga kemudian Allah jadikan betul-betul di kota Mekah atau di negeri Mekah saat ini tidak ada yang tidak tumbuh atau tidak ada yang tidak ada di makanan di dalamnya. Semua ada, tumbuhan-tumbuhan juga sudah ada, baik itu buah yang mungkin
asing tidak mungkin tumbuh di Mekah, seperti mungkin durian dan sebagainya. Buktinya semua tanaman atau hasil bumi, hasil tanaman ya ada di negeri Mekah. Jemaah-jemaah yang dengan Allah, kemudian poin yang kedua adalah Mekah menjadi negeri yang dicintai oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersumpah, Allahi, demi Allah, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan bumi Allah yang paling dicintai. Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Inilah bukti tekad nyata dari Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Kalau tidak gara-gara diusir oleh orang-orang Quraisy, beliau tidak akan hijrah atau keluar dari kampung halamannya, yaitu Mekah. Dan Allah cinta dan Allah ridho terhadap negeri Mekah, dan akhirnya Allah buktikan perjuangan Nabiullah Muhammad SAW bisa mengembalikan keadaan Mekah, bisa membuka kembali atau melakukan futuhat Mekah, seperti di surat An-Nasr, ya, surat yang menunjukkan bahwasanya Mekah kembali menjadi negeri yang dikuasai oleh umat Islam. Kemudian yang ketiga, jamaah-jamaah yang berbahagia, mengapa Mekah menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah? Karena Mekah bersama Madinah menjadi dua wilayah atau dua negeri yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal beserta pengikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Laisa min biladin ila sayatta'uhu Dajjal ila Makkah wal Madinah." Mengapa Makkah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal beserta pengikutnya? Dalam riwayat berikutnya disebutkan, "Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha." Malaikat itu akan berjejer, berbaris melindungi, membentengi kota Makkah dan Madinah seraya menghunuskan pedang. Tsumma tarjuful Madinah tabi ahliha thalatha rajafat, dan Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali. Fayukhrijullaha kulla kafirin wa munafik. Kemudian Makkah berguncang 3 kali untuk apa? Untuk kemudian Allah keluarkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalamnya. Seberapa banyak malaikat yang akan melindungi kota Makkah dan Madinah di akhir zaman nanti? Di sini tidak disebutkan berapa pasti jumlah malaikat yang akan melindungi kota Makkah dan Madinah. Sebagai visualisasi, silakan jamaah-jamaah yang dengan Allah menghitung bahwasanya di langit ketujuh sana ada sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur, tempat di mana ada 70.000 malaikat sholat dalam sehari semalam. Setelah sholat 5 waktu dalam sehari semalam tersebut, 70.000 malaikat tadi kemudian bertebaran di atas muka bumi sampai nanti hari kiamat atau dunia ini berakhir. Nah, dari awal penciptaan Baitul Ma'mur sampai nanti tiba hari akhir, itulah jumlah malaikat yang akan nanti bertebaran di muka bumi dan tentu otomatis akan melindungi kota Makkah dan Madinah. Sebesar apa malaikat dalam wujud fisiknya? Pemimpin malaikat yaitu malaikat Jibril, satu sayapnya saja ketika dibuka, ya, itu panjangnya dari ujung dunia timur sampai ke ujung dunia barat. Berarti otomatis besarnya bukan main. Apalagi kita tahu bahwasanya malaikat Jibril atau para malaikat yang lain ini memiliki sayap. Disebutkan jumlahnya sampai 600 sayap. Jadi begitu besarnya bentuk fisik atau kondisi fisik dari malaikat yang akan menjaga Mekah dan Madinah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa